Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rosita Wijayanti di video belajar pemrograman berbasis web secara otodidak. Di part sebelumnya kita sudah membuat sampai ke halaman indeks. Tetapi halaman indeks yang kita buat ini itu masih halaman indeks yang belum menggunakan login. Jadi menu-menunya langsung tampil ya. Padahal kalau seharusnya aplikasi untuk penjualan atau ada data-data keuangan itu memang seharusnya didahului dengan login agar tidak sembarang orang bisa mengakses aplikasi tersebut. Jadi di video kali ini kita akan membuat login untuk aplikasi servis laptop yang sudah kita rancang dan sedang kita buat. Untuk style coding login sendiri itu ada beberapa macam ya. Ada yang menggunakan satu halaman ini, nanti ketika sudah login, ketika membaca username tidak kosong, maka menu-menunya akan tampil. Ada juga yang membuat halaman login sendiri, ketika diklik dan berhasil login, maka akan ngelink ke halaman indeks yang ada menu-menunya. Jadi sebetulnya membuat aplikasi itu tidak terpancang pada satu cara, satu gaya, atau satu metode. Jadi belajar pemrograman dasar seperti ini hanya sebagai pengetahuan. Ketika sudah paham bagaimana cara membuat aplikasi, silakan buat semuanya, bisa berkreasi dengan caranya masing-masing. Jadi style coding itu beda-beda. Nah, yang gaya login yang akan saya buat di video kali ini adalah dengan menggunakan satu halaman depan itu untuk login, dan ketika diklik berhasil login maka akan masuk ke halaman indeks. Jadi tombol loginnya ngelink ke halaman indeks yang ada menu-menunya jika loginnya berhasil. Oke, mari kita buat. Oke, jadi halaman indeks yang kemarin sudah kita buat ini akan dijadikan halaman indeks ketika kita sudah berhasil login ya. Jadi ini di sini halamannya, kita buka dengan Microsoft Visual Studio Code. Ini kan halaman index.html yang tampilannya seperti ini, sudah ada menunya. Ini kita save as aja. Save as menjadi pakainya PHP ya, biar lebih mudah. Kita save as menjadi home.php. Oke. Ketika sudah jadi home.php, kita buka halaman indeksnya. Oke, tadi kalau bawaan dari templatenya itu pakainya index.html ya, tapi jika menggunakan index.html biasanya untuk main query database itu agak sulit. Jadi kita harus rubah menjadi index.php. Jadi halaman index.php ini nanti kita edit menjadi halaman login. Jadi index.php adalah halaman yang pertama kali tampil ketika alamat aplikasi atau alamat website kita diketikkan. Jadi ini halaman ini akan kita rubah menjadi halaman login. Nanti untuk ketika berhasil loginnya akan lari ke halaman index login.php. Jadi silahkan teman-teman save as halaman index.html menjadi dua halaman baru, yaitu halaman index.php dan halaman index_login.php. Sekali lagi, ini akan kita edit menjadi halaman login, sedangkan index_login.php
itu akan kita edit menjadi halaman index atau home ketika sudah berhasil login ya. Silahkan di rename tadi index.html-nya menjadi 2 halaman ini dengan cara save as. Jadi index.html di save as menjadi index.php, lalu di save as lagi menjadi index.login.php. Oke, kita fokus ke yang halaman index.php. Ini akan kita ubah menjadi halaman login. Halaman loginnya belum ada menu ya, jadi ini blok menunya kita delete. Blok menunya kita delete. Jadi edit lagi. Ini blok menu ya. Input. Ini kita delete. Kita coba lihat tampilannya dulu, kita refresh. Nah, ini menunya hilang ya. Lalu yang bagian tengah kita akan isi dengan form login. Kita hapus saja ini dan responsive menunya. Lalu di bagian konten ini, di dalam blok div konten, ini kita hapus sininya, lalu diganti dengan form. Nanti untuk membuat form login. Jadi untuk membuat form login, ini kita gunakan buka tutup form di tengahnya. Ctrl save ya. Jadi kita coba. Jadi setiap kali kita melakukan perubahan coding di sini, kita bisa cek hasilnya dengan mereload browser dengan alamat localhost/folder tempat kita menyimpan aplikasi. Nah, ini tadi kontennya sudah kita delete ya. Nanti kita tambahin form di tengah-tengah antara ini header dan footer. Jadi ini buka tutup form digunakan untuk nanti membuat tampilan atau form login. Lalu dalam form kita pakai buka dan tutup table. Ini pakai slash ya nutupnya. Agar tampilannya lebih rapi. Ini bordernya 0 ya, jadi tabelnya tidak diberi border. Karena fungsi dari buka dan tutup table ini hanya untuk merapikan text field untuk inputan username dan password, bukan sebagai table untuk menampilkan data di dalam table. Kalau untuk menampilkan data harus pakai border ya, border itu garis tepian tabel, tapi kalau hanya difungsikan untuk merapikan tampilan, ini tidak pakai border. Jadi walaupun di sini ada table, jika tidak diisikan bordernya, maka di sini tidak ada tampilan tabelnya. Padahal ada tabelnya. Oke, setelah itu kita masukkan kolom dengan menggunakan tr, open tr, dan tutup tr. Sebenarnya kalau ini mau dikasih border atau garis tepi bisa ya. Ini table border sama dengan 1. Misalnya bordernya 1, kita refresh. Ini walaupun tabelnya udah diberi border atau garis, tapi karena kita belum buat kolom dan baris, maka belum muncul ya tabelnya. Lalu kita tambahkan, jadi ini tabelnya ada di dalam konten. Ini di dalam tabelnya kita akan tambahkan tampilan login ya. Jadi ada username dan password. Kita akan buat 3 row.
3 baris di dalam tabel. Yang baris pertama kita akan isi dengan nama username dan isian username. Jadi ini pakai TR untuk membuat baris di dalam tabel. Close dulu TR-nya. Nah, kita enter TR-nya. Lalu di dalam TR itu kita akan membuat 2 kolom di dalam TR pertama, atau di dalam baris pertama kita akan membuat 2 kolom. Cara membuat kolom dengan TD, lalu kita tutup dulu TD-nya. Kita tulis username. Nah, ini nanti tampilannya ada tulisan username di tampilannya. Ini kita akan membuat kolom untuk mengisi username-nya. Sama, masih di baris pertama kita akan membuat kolom untuk menginputkan isian username-nya. Jadi ini masih di dalam TR. Kita tulis TD kurung buka kurung tutup ya, lalu kita tutup dulu TD-nya. Tutup TD, tutup block script dengan menggunakan slash, tutupnya apa, misalnya open TD kita tutup dengan slash TD, open TR kita tutup dengan slash TR, open table kita tutup dengan slash table. Nah, ini di dalam kolom di baris pertama. Di kolom kedua baris pertama kita akan membuat inputan untuk username. Caranya dengan open, ini dibuka kurung, input spasi tipe sama dengan teks, name-nya username, ditutup kurung ya. Ini kita simpan, Ctrl S disimpan, kita lihat tampilannya. Nah, ini sudah ada untuk menginputkan username-nya. Jadi ini label username dan ini untuk menginputkan username di dalam satu baris di dalam tabel dan terdiri dari 2 kolom. Cara membuatnya seperti ini. Di dalam tabel ada masih baru 1 baris. Di dalam satu baris itu ada 2 kolom, yaitu label username dan isian untuk username-nya. Berikutnya kita buat baris kedua untuk inputan password. Ini tadi baris pertama di dalam blok TR, jadi kita buat 1 TR lagi untuk baris kedua. Buka TR, lalu close TR. Ini di enter biar terlihat blok di dalam TR-nya ya. Nah, setelah jadi TR, kita tambahkan kolom di dalam baris yang baru ini. Ada TD, open TD, lalu close TD. Kita isikan dengan kata password. Nah, di bawahnya kita beri untuk inputan password. Ada 2 kolom ya, sama di baris pertama ada 2 kolom, di baris kedua password ada 2 kolom, yaitu label password dan inputan untuk passwordnya. Open input spasi tipe sama dengan dalam tanda petik teks, lalu spasi name-nya sama dengan password. Kita tutup kurungnya, kita simpan, lalu kita coba reload tampilan di browsernya. Nah, ini ya. Jadi sudah jadi 2 baris untuk tampilan login, yaitu ada label username dan inputan username-nya, lalu ada password dan inputan passwordnya. Nah, kurang satu lagi yaitu tombol untuk melakukan login. Nah, untuk membuat tombol loginnya kita buka 1 baris lagi di bawahnya. Jadi tombol login di bawahnya dengan open TR lagi, lalu tutup TR-nya dulu. Kita enter biar terlihat. Nah, kita tambahkan TD untuk TD kosong ini ya, untuk kolom sebelah kiri. Jadi karena ini di sini ada isinya, ini ada 2 kolom dua-duanya.
sedangkan button login hanya perlu di sebelah sini, maka kolom yang ada di sebelah kiri itu dikosongkan atau tidak ada isinya. Jadi hanya open TD dan close TD aja. Nah, berikutnya di kolom yang kedua itu ada button atau tombol untuk melakukan login. Jadi buat TD lagi, di dalam TD ada button, open button, lalu close button. Lalu kita namai button atau tombolnya dengan nama login. Kita lihat hasilnya ya. Ini kelebihan S. Save. Kita lihat hasilnya. Nah, ini cara membuat tampilan login seperti ini. Jadi ini ketika awal pertama kali membuka aplikasi yang kita buat, kita harus login dulu. Kalau tidak login, maka menu-menunya tidak akan tampil. Cara membuatnya ini tampilan login paling sederhana. Kalau teman-teman semua nanti sudah menguasai pemrograman, itu bisa berkreasi dengan tampilan-tampilan login yang mungkin lebih bagus. Nah, untuk video kali ini cukup sekian dulu. Hanya sampai membuat tampilan login. Kita ketemu lagi di part selanjutnya dengan membuat script aksi untuk loginnya. Jadi simak terus video dari saya di channel ini. Ketemu lagi di part-part belajar pemrograman web selanjutnya. Jangan lupa dipraktekkan dan diikuti terus. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.